Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIN PPG Daljab tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mufidatus Soimah. Saya merupakan mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. NIM 23317171563. Saya merupakan guru geografi di SMA Islam Irtiqoiyah Sentong, Probolinggo. Pada hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi permasalahan lingkungan di kelas 11 SMA Islam Irtiqoiyah Probolinggo. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya dulu ya, Nana. Ya. Amilda, Apriani, sakit. Eva, Vita Laila, masuk juga? Ya. Hikmatus, Khairul Nisa, Walifatul, Indah, Lailatul Hasanah. Sekarang coba lihat ke bawah bangkunya atau ke kanan kirinya. Ada sampah apa tidak? Ini di meja, keselorongan mejanya. Bersih semua. Ya, bagus kalau sudah bersih. Saya
materi. Mungkin tanya dulu, materi kita sebelumnya apa ya? Kita mempelajari apa ya? Saya Bu, mempelajari jenis-jenis lingkungan Bu. Ya, betul sekali. Kita beri aplaus untuk Nurita. Kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis lingkungan. Ada berapa jenis-jenis lingkungan itu? Ada 3 Bu. Apa saja? Biotik, abiotik, dan lingkungan sosial budaya. Ya, benar sekali. Jadi lingkungan itu ada 3. Ada lingkungan biotik, abiotik, dan lingkungan sosial budaya. Contohnya lingkungan biotik, ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, silakan. ada produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk Sahida. Ya, contohnya ada 3 ya. Ada produsen, konsumen, dan pengurai. Kemudian lingkungan abiotik. Contohnya seperti apa? Ya, silakan. Air, tanah, udara, cahaya matahari, kelembapan, suhu, dan iklim. Ya, benar sekali. Seperti yang dikatakan Hikmah. Kita beri aplaus dulu yuk. Kemudian yang terakhir tadi apa sudah? Lingkungan sosial budaya. Kira-kira lingkungan sosial budaya itu contohnya seperti apa ya? Saya Bu, Ya. benda-benda hasil dari cipta manusia seperti bangunan, seni budaya, dan sistem kepercayaan. Ya, betul sekali. Jadi seperti tadi katanya Mbak siapa kan namanya? Iya, katanya Mbak Lisa ada sistem kepercayaan, kemudian ada apa lagi? Karya seni. Karya seni itu termasuk contoh dari lingkungan sosial budaya. Kalau kita ini hidup di lingkungan apa ya, anak-anak? Pondok dan sekolah. Ya, lingkungan pondok dan sekolah. Pastinya lingkungan tersebut mempunyai permasalahan, ya kan? Ya. Contohnya permasalahan apa yang ada di lingkungan sekitar kita ini? Saya Bu, Ya. tetangga di sekitar sini suka membakar sampah. Oh iya, Ya. ada yang sering bakar sampah. Ya Bu, Oh, itu bisa menyebabkan apa ya kalau suka membakar sampah itu ya? Iya, betul sekali, polusi udara. Selain itu, ada permasalahan lain? saya Bu. Ya. Kebetulan rumah saya di dekat laut dan banyak tetangga saya yang membuang sampah di laut. Oh gitu. Tapi Eva nggak pernah buang sampah di laut ya? Oh, nggak pernah, itu sekali. Kita beri aplaus untuk Eva. Ya, jadi kalian sebagai siswa yang baik diharapkan harus selalu menjaga kelestarian lingkungan. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu menganalisis permasalahan lingkungan dengan tepat. Kemudian yang kedua, diharapkan juga kalian mampu menganalisis dampak terhadap permasalahan lingkungan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu untuk membuat ide atau gagasan solusi dari permasalahan lingkungan tersebut. Sekarang kita akan menonton video ya terkait dengan permasalahan lingkungan. Sukacita kemerdekaan memang patut dirayakan, namun jangan lupa nih good people, ternyata masih banyak pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Salah satu yang belakangan jadi perhatian adalah sampah dan polusi udara. Menjadi hal yang serius namun minim kesadaran diri. Beginilah tumpukan atau gunung sampah yang sampai saat ini masih saja menjadi permasalahan utama di Indonesia. Isu pencemaran lingkungan di tanah air belum juga terselesaikan. Sampah jadi salah satu masalah utama, kemudian menyusul polusi udara. Kian mencekam, mengancam kehidupan warga.
Ada apa tadi di video? Tumpukan sampah. Gimana itu terjadinya? Edukasi itu merupakan salah satu contoh pencemaran lingkungan atau permasalahan lingkungan. Jadi apa pengertian permasalahan lingkungan itu? Iya, serangkaian tantangan dan masalah yang dihadapi dan sistem alamnya, itu namanya permasalahan lingkungan. Nah, untuk contoh-contohnya permasalahan lingkungan itu, yang pertama global warming atau pemanasan global. Kemudian yang kedua apa? Pencemaran udara. Ada pencemaran udara, ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran laut dan pantai. Kemudian yang terakhir peningkatan jumlah populasi. Nah, untuk peningkatan jumlah populasi ini erat kaitannya dengan penduduk. Ya, kalau yang 5 itu kaitannya dengan lingkungan, kemudian yang terakhir kaitannya dengan penduduk. Sampai sini paham ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Coba Indah. Suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi atau di atmosfer yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia serta makhluk hidup lainnya. Ya, betul sekali. Jadi pencemaran udara itu adalah adanya substansi fisik yang ada di atmosfer atau yang ada di udara. Tentunya ini membahayakan apa enggak? Membahayakan pastinya. Kemudian yang kedua, pencemaran air. Nah, pencemaran air ini pencemaran yang seperti apa? Contohnya? Membuang sampah di sungai. Ya, contohnya membuang sampah di sungai. Pastinya itu akan menyebabkan pencemaran air. Bisa bau ya. Kemudian kotor juga itu sudah pasti ya. Kemudian yang ketiga, pencemaran tanah. Contohnya seperti apa pencemaran tanah ini? Ada yang tahu? Contohnya seperti tadi yang di video itu, buang sampah. Iya, buang sampah di tanah. Nah, kan kalian pasti di mana di lingkungan rumahnya kan ada aja ya orang-orang yang membuang sampah di tanah. Ya, itu dapat menyebabkan pencemaran tanah. Kemudian pencemaran pantai atau laut. Siapa tadi yang rumahnya dekat dengan laut? Ya, Mbak Eva. Nah, tadi gimana tetangganya suka apa, Nak? Buang sampah di laut. Nah, iya, suka buang sampah di laut itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran laut. Nah, kita sebagai siswa atau sebagai masyarakat harus melakukan apa agar tidak terjadi pencemaran? Jangan membuang sembarangan. Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian mengurangi konsumsi plastik. Ya, sekarang kan lagi tren di toko-toko itu ya, kalau dibeli sekarang pakai kantong yang dari kain gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa ya? Untuk mengurangi. Ya, untuk mengurangi sampah plastik di bumi. Baik, mungkin akan memberikan informasi terkait penilaian pada pembelajaran hari ini. Ada 4 penilaian yang akan Bu Mufid lakukan. Yang pertama, penilaian sikap terkait sikap profil pelajar Pancasila kalian. Yang dinilai yaitu gotong royong dan bernalar kritis. Jadi kan nanti kalian berkelompok sama teman-temannya untuk menganalisis permasalahan lingkungan. Jadi saya harap kalian bekerja sama, tidak cuma satu orang saja ya yang mengerjakan. Kemudian penilaian yang kedua terkait presentasi. Jadi nanti kalian pada saat presentasi
presentasi, saya nilai juga. Saya harap kalian pada proses presentasi itu aktif, jangan diam saja. Nah, kalau ada yang bertanya, kalian bisa bertanya, bisa menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga, penilaian produk. Terkait produk yang kalian hasilkan, yaitu apa? Produknya nanti kalian akan membuat PowerPoint. PowerPoint-nya nanti dinilai sama Mufid. Dan yang terakhir, penilaian pengetahuan. Jadi di akhir nanti kalian akan mengerjakan soal pilihan ganda. Nah, untuk penilaian ada yang mau ditanyakan? Baiklah anak-anak, untuk kegiatan kita kali ini yaitu kalian akan menganalisis permasalahan lingkungan. Jadi nanti ada beberapa permasalahan lingkungan yang saya berikan. Langsung nanti kalian menonton video di laptop yang telah disediakan. Ini untuk LKPD-nya ya. Jadi tiap kelompok mendapatkan LKPD yang nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Ini kelompok 3, kemudian kelompok 2, kelompok 1, dan yang terakhir kelompok 4. Baik, sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang dilihat semua itu file videonya. Ada di download. Sebelum menonton video, kalian buka dulu LKPD-nya. Dituliskan nama kelompoknya. Nama kelompok ini tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Iya. Tadi kan sudah menganalisis, kemudian sudah mengetahui juga penyebabnya apa, kemudian dampaknya bagaimana ya. Nah, sekarang buka Microsoft PowerPoint, kalian buat bahan presentasi di sana. Ya, ngerti ya? Ya. Berbagi tugas ya anak-anak, jangan sampai
berkolaborasi. Sudah semua. Ya, kalau sudah semua, sebelum kalian presentasi, saya berikan LKPD. Perhatikan semuanya. Jadi di LKPD ini ada beberapa poin ya. Jadi nanti kalian catat siapa yang bertanya dan pertanyaannya apa. Dicatat di LKPD ini. Jelas ya? Jelas. Baik, perhatikan dulu ya. Siapa yang mau maju duluan? Saya dulu. Ya, silakan. Kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pencemaran air di bantaran Kabupaten Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Hikmah. Saya Lisa. Saya Nani. Saya Rifma. Ketika temannya presentasi, kalian catat ya. Kalian kan permasalahannya beda-beda. Di sini pencemaran air yaitu suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Permasalahannya yang pertama adanya sampah medis seperti jarum suntik, botol vitamin, botol vaksin gitu ya. Yang kedua sampah rumah tangga, yang ketiga sampah popok bayi, yang keempat sampah tekstil, dan yang kelima sampah plastik. Di sini juga ada gambar limbah medis yang dibuang di sungai. Nah, ini ada jarum suntik, botol obat. Permasalahan tadi itu berakibat yang pertama sungai akan menjadi kotor, yang kedua airnya tercemar, yang ketiga membahayakan bagi kesehatan masyarakat, dan yang keempat banyak ikan yang mati. Upaya untuk menanggulangi pencemaran air yaitu tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah medis di sungai, memisahkan sampah yang dapat didaur ulang, menggunakan air bersih secukupnya, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air sungai, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, mengolah sampah medis agar tidak mencemari lingkungan, terus memberikan sanksi terhadap oknum yang membuang limbah medis di sungai. Perpustakaannya. Di sini ada daftar pustaka Budi Handoyo 2021, Geografi untuk SMA kelas 11, Jakarta, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan? Ayo, siapa yang mau bertanya? Apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Iya, silakan. Bagaimana pengaruh pertambahan populasi terhadap pencemaran air? Dicatat Mbak ya, kalau ada yang bertanya. Dengan peningkatan jumlah penduduk memberikan dampak terhadap lingkungan, mutu air semakin menurun, maka limbah dari aktivitas penduduk dan industri turut mempercepat menurunnya kualitas air. Kegiatan penambangan juga dapat menyebabkan tercemarnya air, emisi dari kendaraan, rumah tangga, dan industri. Seperti itu ya Mbak Amilda untuk jawabannya. Ya, Bu.
Mungkin ada yang mau bertanya lagi, anak-anak? Saya Bu, Ya, silakan. industri apa yang dapat menyebabkan pencemaran air? Sebentar dijawab dulu pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pipin. Industri yang dapat menyebabkan pencemaran air ada 5. Yang pertama, industri pengolahan dan pengawetan daging. Yang kedua, industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas. Yang ketiga, industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air. Yang keempat, industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan. Dan yang terakhir, industri minyak dan lemak nabati dan hewani. Nah, jadi seperti itu Mbak Pipin untuk jawabannya. Apakah bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Satu lagi ya, dibuka 3 pertanyaan. Saya Bu, Ya, silakan. apa yang akan terjadi apabila pencemaran air tidak terhenti? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sana. Apabila pencemaran air tidak terhenti, maka pencemaran air dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, yaitu trauma, infeksi mata, disentri, malaria, dan hepatitis A. Selain penyakit, dampak negatif pencemaran air adalah merusak lingkungan, terutama merusak sumber-sumber air bersih yang mempercepat terjadinya krisis air bersih. Seperti itu Mbak Sana. Ya, Bisa dipahami? bisa. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah Mbak presentasinya. Sekian presentasi dari kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silakan maju untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pencemaran udara. Perkenalkan, nama saya Sana. Nama saya Bulan. Saya Haini. Saya Ika. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. 1. Pencemaran udara yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh musim kemarau panjang, konsentrasi polutan hingga emisi dari transportasi dan manufaktur industri. 2. Kualitas udara di Jakarta menduduki peringkat 1 terburuk di dunia. Dampak pencemaran udara: 1. Asma atau ispa. 2. Kerusakan fungsi paru-paru. 3. Gangguan sistem reproduksi. 4. Sakit kepala. 5. Kecemasan. Ini adalah contoh salah satu pencemaran udara di Jakarta. Dan ini juga di Jakarta juga.
Upaya mengurangi pencemaran udara. 1. Mengurangi kegiatan di luar ruangan. 2. Beralih dari kendaraan bermotor ke kendaraan listrik. 3. Menanam pohon. 4. Menggunakan penjernih udara dalam ruangan. 5. Menghindari sumber polusi dan asap rokok. 6. Hemat energi. 7. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Apa fungsi tanaman dalam mengurangi pencemaran udara? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari bawah ya. Tanaman menghasilkan oksigen sehingga polutan udara yang melewati sekitar tanaman akan mengalami proses pencampuran antara oksigen dengan polutan sehingga membuat udara di sekitar tanaman menjadi bersih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada, cukupan sudah. Sekian dari kelompok kami. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan memberikan saran terhadap presentasi temannya tadi. Mungkin ada yang mau memberikan saran? Saya, Bu. Silakan. Upaya mengurangi pencemaran air dengan cara pembuangan limbah industri, kimia dan radioaktif yang tepat, menggunakan air bersih secukupnya, mematikan keran air jika tidak digunakan. Ya, jadi itu upaya untuk mengurangi pencemaran air ya Mbak ya. Jadi untuk mengurangi pencemaran air salah satunya kita bisa melakukan apa? Menggunakan air bersih secukupnya. Kemudian ini yang sering terjadi pada kalian. Biasanya kalau ke kamar mandi lupa mematikan apa? Keran. Ya, lupa mematikan keran. Mulai sekarang kalian kalau ke kamar mandi jangan lupa untuk mematikan keran karena itu bisa menyebabkan permasalahan lingkungan kaitannya dengan pencemaran air. Seperti itu. Mungkin ada yang memberi saran lagi? Saya akan memberikan saran pada kelompok 2. Silakan. Tadi daftar pustakanya belum dilampirkan ya, Bu. Iya, kelompok 2 tadi ya Mbak ya. Ini catatan juga untuk kelompok yang lainnya ya. Jadi kalau mengerjakan itu kalau bisa dimasukkan daftar pustakanya. Biar apa? Biar kita tahu materi yang kalian tulis itu diambil dari mana gitu ya. Apalagi sarannya? Sarannya untuk upaya untuk mengurangi permasalahan pencemaran udara perlu ditambahkan, yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu bisa juga dengan melakukan reboisasi atau penanaman pohon. Oh ya, jadi untuk kelompok pencemaran udara upayanya bisa ditambahkan Mbak. Itu tadi mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, kemudian melakukan reboisasi seperti itu. Baiklah, kita sekarang akan mengerjakan soal pengetahuan. Saya beri soalnya ya. Baiklah, ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Ya Bu, silakan. Ada beberapa upaya untuk mengurangi pencemaran
pupuk, kompos. 3. Mengurangi penggunaan plastik. Contohnya kalau kita belanja membawa tas belanjaan yang berbahan kain. Ya, bagus sekali untuk kesimpulannya dari Mbak Ika tadi ya. Jadi kita mengurangi penggunaan plastik. Sekarang kalau beli-beli, kalau belanja diusahakan membawa tas belanjaan sendiri yang berbahan kain. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Ada beberapa permasalahan lingkungan, salah satunya pencemaran laut. Upaya yang dapat dilakukan agar pencemaran laut tidak terjadi yaitu dengan cara melestarikan hutan bakau di sekitar pantai dan terumbu karang. Bisa juga menghindari penggunaan bahan peledak saat melakukan penangkapan ikan. Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa permasalahan lingkungan. Ya, ada berapa kemarin itu? Ada 5 ya. Yang pertama global warming, kemudian pencemaran tanah, air, laut, kemudian terkait dengan pertambahan populasi. Itu tadi yang disebutkan oleh Mbak Indah. Salah satu cara untuk mengurangi pencemaran laut dengan cara tidak memakai bahan peledak ya. Ya, dalam mencari ikan. Ini yang kemarin kalau nggak salah ada yang di sini daerah, ada yang berasal dari daerah pesisir ya, siapa? Saya. Oh iya, Mbak Eva ya. Jadi bisa mengurangi atau tidak menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan. Kemudian bisa juga dengan cara menanam bakau ya di sekitar pantai seperti itu. Untuk refleksi, nah ini kita kan sudah belajar tuh dari awal tadi ya. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Ya. Senang semua? Iya. Alhamdulillah kalau senang semua. Kenapa kok senang? Karena kita bisa browsing dan membuat PowerPoint memakai laptop, Bu. Oh ya, bisa browsing, kemudian pakai laptop ya. Jadi kalian belajarnya tidak hanya menulis dan mendengarkan ceramah saja seperti itu ya. Ya. Oke, untuk materi permasalahan lingkungan apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang materi kependudukan untuk pertemuan minggu depan. Ya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak, kalian sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen di Departemen Geografi Universitas Negeri Malang serta Bapak dan Ibu guru Pamong yang senantiasa membimbing saya agar pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik lagi ke depannya. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.